السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan tentu diberikan keimanan yang merupakan nikmat yang agung, penyempurna dari segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat-nikmat ini semua, malam hari ini kita diizinkan, diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Pekan yang lalu saya dihubungi oleh Pak Sabri bahwa ini biasanya malam Jumat itu kajian rutin yang diasuh oleh Ustadz muda kita, Ustadz Milwan Ijtihadi, ya. Dan alhamdulillah kita sama-sama bersyukur Ustadz Milwan Ijtihadi akhirnya laku, Ustadz. Dan alhamdulillah dapat jodoh, katanya ini mau menikah dan pulang kampung, ya begitu Mas Dwi ya, pulang kampung. Sehingga untuk kajian malam Jumat ini sementara saya diminta untuk menggantikan saja, ya. Sementara beliau belum, ya nanti kalau beliau datang digantikan beliau lagi nanti insya Allah. Ya, insya Allah kita doakan mudah-mudahan urusannya Ustadz Milwan, pernikahannya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadinya saya juga bingung kalau Ustadz Milwan ngisi kajian pakai kitab, saya mau membahas satu kitab apa, kalau menggantikan waktunya mungkin tidak panjang, jadi nanggung. Ustadz Milwan kajiannya apa terakhir? Kisah-kisah, ya. Maka saya mengambil tema atau akan menyampaikan di dalam beberapa kali pertemuan yang insya Allah akan kita jalani ini, kajian tematik saja. Kita ambil tema-tema tertentu, insya Allah akan kita ambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tema-tema adab dan akhlak. Nah itu saja. Di sini ada kajian bersama Ustadz Aslam malam Selasa, kajiannya kajian akidah dan ibadah. Sama Ustadz Milwan
Itu juga kajian-kajian sirah, kisah gitu ya, kisah-kisah hikmah. Dan tema kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Mengapa adab dan akhlak yang akan kita angkat, yang akan kita bahas? Karena persoalan adab dan akhlak ini sesuatu yang sangat-sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari karakter seorang muslim. Tidak bisa dipisahkan dari karakter seorang muslim. Terlebih lagi jika seorang muslim itu, seorang mukmin itu kemudian senantiasa ingin dirinya menjadi seorang yang berilmu. Dia rajin ngaji, dia rajin menuntut ilmu. Seorang yang alim terlebih lagi. Orang yang alim, para penuntut ilmu, maka tidak boleh dipisahkan dari yang namanya adab dan akhlakul karimah. Nabi SAW bersabda, khaslatani la tajtami'ani fil munafiq. Ada dua perkara, kata Nabi SAW, ada dua sifat yang tidak mungkin terkumpul pada diri seorang munafik. Apa itu? Husnu samtin wala fiqhun fid din. Apa itu? Bagusnya akhlak dan ilmu yang benar. Itu tidak mungkin terkumpul dalam diri seorang munafik. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat orang munafik bisa saja nampak dari luar berperangai atau berakhlak baik, tetapi tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Begitu juga orang munafik bisa saja pinter, bisa saja berilmu, tetapi tidak dihiasi dengan akhlak yang indah, tidak dihiasi dengan akhlak yang baik. Ini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau ada orang berilmu, kalau ada orang alim, kemudian tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia, ini tanda-tanda pada dirinya ada kemunafikan. Demikian juga kalau ada orang yang kelihatannya zahir akhlaknya baik, akan tetapi tidak gemar menuntut ilmu atau tidak memiliki ilmu yang benar, maka ini juga pertanda orang ini punya sifat munafik. Kalau itu ada pada diri kita, tentu kita berlindung dari naudzubillah min dzalik. Sudah rajin menuntut ilmu, kita sudah rajin hadir majelis ilmu, harus kemudian kita hiasi diri kita dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Ya. Kalau ilmu tidak digandeng dengan akhlak yang mulia, dengan akhlakul karimah, bahaya justru. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang berilmu, justru menjadi penyakit, menjadi perusak di tengah-tengah umat karena akhlaknya yang tidak baik. Bahkan merusak agama, menodai agama karena tidak adanya akhlak yang baik. Jadi ini tidak bisa dipisahkan antara ilmu dengan akhlak. Makanya di dalam konsep pendidikan Islam itu ada kaidah al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi, atau adab itu didahulukan lebih dulu daripada ilmu. Seorang yang kemudian ingin menguasai ilmu, seorang yang ingin kemudian menuntut ilmu, maka mesti dilandasi dengan akhlak, dengan adab yang mulia, dengan adab dan akhlak Islam. Dan ini sekarang yang sudah mulai kemudian ditinggalkan di dalam konsep pendidikan di tengah-tengah kita. Bahkan dalam konsep pendidikan yang katanya pendidikan Islam, banyak juga yang kemudian meninggalkan konsep mendahulukan adab daripada ilmu ini, sehingga bisa jadi dia pinter, jadi insinyur, jadi dokter, jadi doktor, misalnya jadi sarjana, akademiknya tinggi, cerdas, orangnya mungkin sekolahnya tinggi, pengetahuannya banyak, ilmunya banyak, akan tetapi tidak punya akhlak yang baik. Nanti kalau jadi pejabat yang akhirnya juga dibenci oleh masyarakatnya, dibenci oleh umatnya, bikin gaduh di tengah umatnya, nggak punya akhlak.
Akhlaknya tidak ditata, adabnya tidak ditata dengan adab dan akhlak Islam. Orang yang berilmu tidak beradab. Ya. Nah, banyak ini kemudian konsep semacam ini sudah banyak ditinggalkan di zaman modern sekarang ini. Karena apa? Pendidikan hari ini juga banyak yang berkiblat sudah mengalihkan kiblatnya ke barat, belajar cara mendidik anak, cara mendidik generasi itu melihat pada konsep-konsep pendidikan barat. Kenapa? Karena silau sama kemajuan barat. Wah, barat hebat, maju. Kenapa? Karena pintar, karena cerdas mereka. Lupa mereka bahwa Islam juga pernah maju dengan konsep pendidikan al-adabu fauqal ilmi tadi, mendahulukan adab daripada ilmu. Mungkin cerdas, pintar, anak SD sudah pintar mengoperasikan komputer misalnya, bapaknya aja kalah mengoperasikan komputer, beli HP baru, ya, bapaknya nggak bisa pakai, anaknya sini Pak saya ajarin, anaknya yang ngajarin, lebih pintar soal ilmu pengetahuan dan teknologi daripada orang tuanya, mungkin pintar. Tapi banyak adab dan akhlak Islam yang sudah mulai ditinggalkan oleh generasi saat ini. Karena tadi itu hilangnya konsep pendidikan adab lebih tinggi daripada ilmu, sehingga banyak orang pinter tapi sedikit orang benar. Banyak orang berilmu bisa jadi pejabat, bisa jadi penguasa, bisa jadi orang sukses duniawi gitu. Tetapi kalau dia tidak punya akhlak, jadi pejabat, akhirnya jadi pejabat yang khianat, jadi pejabat yang korupsi, jadi pejabat yang khianat. Kalau dia diberi amanah dia khianat, dia curangi amanahnya itu. Jadi yang namanya adab dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan dari ilmu ini. Ya. Kalau orang berilmu kemudian tidak beradab saja, itu menjadi masalah di tengah masyarakat. Seringkali menjadi biang masalah di tengah masyarakat. Tidak disukai oleh masyarakat. Apalagi sudah jahil, sudah tidak berilmu, tidak pula berakhlak. Sederhana juga, bahkan orang awam itu melihat orang berilmu itu juga dari zahirnya, dari akhlaknya. Ya, orang dianggap orang ini orang alim, orang dianggap orang ini ilmunya bagus, ilmunya benar, kalau di tengah masyarakat juga akhlaknya bagus, akhlaknya baik. Ya, kalau ada orang rajin pulang pergi pengajian, rajin ikut majelis taklim, orang tuh nggak akan nanya kepada kita nih pulang pengajian. Adakah yang pernah pulang dari pengajian ditanya sama tetangganya, Pak, tadi hadis yang disampaikan Ustadz tadi hadisnya apa? Tolong diulang. Hukum ini, nanya tetangga kita sama kita, hukum apa? Kalau sampean bisa jawab, saya ikut pengajian sampean. Nggak ada yang nanya. Tapi kalau kita dilihat oleh tetangga, akhlaknya baik dalam berhubungan dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Kok ini tetangga saya, kawan saya ini, saudara saya ini sejak rajin ikut pengajian, akhlaknya makin baik. Nanya dia, sampai kok rajin pengajian, di mana pengajiannya? Akhlaknya makin baik. Anak rajin pengajian, bapaknya ngelihat anaknya akhlaknya makin baik, ditanya sama bapaknya. Ya, nah kamu sekarang pengajian di mana? Sama orang tua makin bakti. Ya, sudah rajin ke masjid, hafiz Quran, pinter bahasa Arab, ganteng, akhlaknya baik. Itu tanda radikal, Ustaz. Katanya ganteng, pinter bahasa Arab, hafiz Quran, rajin ke masjid, itu tanda radikal itu. Nggak ada urus orang itu radikal itu kalau orang yang rajin taklim, pinter bahasa Arab, hafiz Quran, pulang pergi ke masjid, terus akhlaknya baik di tengah masyarakat, orang senang. Dituduhin anak ini radikal, marah tetangganya yang bela, saudaranya yang bela, kan gitu. Tapi kalau rajin pengajian terus akhlaknya buruk sama tetangganya, sama tetangga nggak mau negur, ngapain ditegur ahlul bid'ah? Ya,
Ngapain dijawab salamnya orang sesat tuh nggak pernah nuntut ilmu, akhirnya muka kita ketus kemana-mana. Begitu ada bilang, si fulan ini radikal, wah betul, memang tuh radikal betul itu, ya. Ya, orang awam itu akan melihat ilmu itu terpancar di akhlak yang baik, itu aja, sederhana orang. Nggak akan nanya dia hukum ibadah ini dalilnya apa, nggak nanya sama kita, tapi dia akan lihat dari akhlak, adab yang kita tunjukkan di dalam pergaulan sehari-hari, ya. Ini. Maka orang yang berilmu, para penuntut ilmu tidak boleh abai terhadap yang namanya akhlak, tidak boleh abai sama yang namanya adab Islam ini. Santri, siswa, kita punya anak, murid, itu dipandang orang dari akhlaknya. Kalau ada anak yang baik, orang nanya sama, anak sampean kok pinter betul, anak sampean kok sopan betul, di mana sekolahnya? Pasti yang kebanyakan dilihat adalah akhlaknya, adabnya. Nggak ditanya soal, coba kamu sekolahnya di mana, Dek? Terus ditanya rumus Pitagoras apa, rumus Pitagoras ditanya sama tetangganya supaya anak saya masuk sekolah. Bukan yang dilihat, bukan itu. Pasti yang dilihat oleh tetangga, oleh orang ini, yang dilihat adalah akhlaknya. Ini anak adabnya bagus, akhlaknya bagus, sopan santun sama orang tua. Di mana sekolahnya? Kan gitu, ya. Akhlak dan ilmu tidak bisa dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. Tanda orang yang berilmu justru adalah, tanda yang orang benar-benar berilmu adalah indahnya akhlaknya, bagusnya adab-adabnya, ya. Nah ini. Kemudian tadi yang pertama, adab tidak bisa dipisahkan dengan ilmu, akhlak tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Itulah sebabnya kemudian kita penting untuk membahas perkara-perkara adab dan akhlak ini. Yang kedua, kita harus tahu, dan kita semua tentu sudah mengenal bahwa Rasulullah SAW itu diutus, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Ini yang menjadi tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah ucapkan syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabiullah Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya kita siap untuk mengikutinya, menjadi umatnya. Ciri umat Rasulullah adalah orang yang senantiasa mengedepankan adab dan akhlakul karimah. Adab dan akhlakul karimah tercermin di dalam dirinya. Semakin orang kenal Rasul, semakin baik akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, semakin baik adabnya. Semakin dia kenal dengan sunnah, semakin baik akhlaknya, semakin baik adabnya di dalam pergaulan, ya. Orang kafir pun itu melihat orang Islam itu dari akhlak-akhlak orang Islamnya. Mereka nggak tanya, nggak ada orang kafir mau masuk Islam tuh tanya fikih dulu sama kita. Gimana sih fikihnya orang Islam tuh? Bukan, yang dilihat tuh akhlaknya, yang dilihat tuh adabnya yang ditunjukkan oleh seorang muslim. Makanya Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama pembaharu dari Mesir, pernah mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup dengan perilaku kaum muslimin itu sendiri. Islam itu memang tinggi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Tapi seringkali kemudian tertutup oleh perilaku orang-orang muslim itu sendiri, ya. Nanya dia, wah nggak enak jadi orang muslim akhlaknya nggak baik. Kenapa? Iya, itu setiap hari Jumat tetangga saya itu selalu ganti sendal. Kenapa? Sendalnya selalu hilang kalau pas sholat Jumat. Makanya saya tidak berani masuk Islam, nanti sandal saya juga hilang terus. Gitu. Ya. Yang dilihat akhlaknya
orang Islam. Ada orang Islam koruptor, korupsi, oh itu orang Islam misalnya. Dia akan sorot. Bahkan saya pernah baca satu kisah, kalau nggak salah, pokoknya di negara barat ada seorang imam masjid yang dia itu ketika aktivitasnya ke masjid, pulang ke rumah menjalankan tugasnya itu naik bis. Ya, suatu ketika naik bis. Pas naik bis suatu ketika bayar itu ada kembalian. Dapat kembalian dari supir bisnya itu. Ternyata kembaliannya itu dilebihin. Dan kelebihannya itu sedikit sekali. Ya berapa sen gitu ya. Kalau kita mungkin 500 rupiah lah barangkali. Kecil gitu ya. Begitu dilihat, loh ini kok lebih. Si imam ini nimbang-nimbang, ini lebih ini dikembalikan atau enggak ya? Kalau dikembalikan cuma 500, kalau kita misalnya ya, cuma 500 masuk dikembalikan. Tapi kalau nggak dikembalikan kan ini punya haknya dia si supir bis ini. Timbang. Ya, sudah dibawa pulang, besoknya dia naik bis itu lagi, ya. Besoknya dia naik bis itu lagi, begitu bayar dikembalikan itu, saya kembalikan aja. Akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan. Kalau tidak salah itu 1 sen. Gitu ya. Di dalam kisah itu disebutkan dikembalikan ini, Pak, ini kemarin waktu Bapak kasih kembalian kelebihan uangnya 1 sen. Ya, langsung apa kata supir bisnya tadi? Anda lulus ujian. Rupanya supir bis ini ngetes imam ini. Saya memang sengaja memberikan kelebihan ketika memberikan kembalian ini tadi. Kenapa? Karena saya dengar Islam itu mengajarkan kejujuran. Saya sudah lama tertarik belajar Islam. Saya baca Islam itu mengajarkan kejujuran, mengajarkan amanah. Orang tidak amanah, orang nggak jujur itu tanda orang munafik katanya begitu. Maka saya ingin lihat sendiri bagaimana seorang muslim. Saya tahu Anda ini imam. Kalau imamnya saja mampu melaksanakannya, ini tanda bahwa Islam ini memang berpengaruh bagi pemeluknya. Ya. Maka akhirnya apa? Supir bis ini kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Apa kata si imam? Hampir saja saya menggadaikan agama Islam saya, menggadaikan agama saya dengan harga 1 sen. Kalau tadi nggak dikembalikan, nggak jadi masuk Islam tadi itu orang. Supir bis ini nggak tanya sama imam, Pak Imam, Anda imam masjid kan? Saya tanya coba, dalilnya sholat 5 waktu itu apa? Nggak nanya begitu. Ya. Dia nggak nanya, Pak Imam, Anda termasuk yang kunut subuh atau enggak? Kalau enggak kunut subuh dalilnya apa? Kalau kunut subuh dalilnya apa? Saya mau lihat Anda ini pintar apa enggak? Enggak, bukan itu yang ditanya sama supir bis ini. Tapi dilihat perangainya, akhlaknya. Jadi pengikut Rasulullah SAW, tanda bahwa dia benar-benar menjalankan sunnah adalah akhlak yang zahir di dalam kehidupannya. Ya. Dan itu bekal utama Rasulullah SAW. Salah satu bekal utama Rasulullah di dalam berdakwah. Dan siapa saja yang ingin berdakwah, kita semua bisa menjadi duta Islam dengan akhlak kita ini. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul dipuji seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada dirimu ada akhlak yang agung. Engkau berada di dalam akhlak yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW. Beliau kemudian mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang Quraisy. Ya, dari orang-orang Quraisy. Sedangkan dengan akhlak yang demikian rupa saja masih banyak yang menentangnya. Apalagi lalu kemudian jadi duta Islam, menyampaikan Islam, kita ngomong Islam tapi akhlak kita buruk. Orang langsung ngomong Islam, oh begini orang yang ngomongin Islam, oh begini pengikut sunnah, kita ngomong sunnah tiap hari tapi akhlak kita nggak baik. Justru orang akan memadankan, oh orang yang senang sunnah itu, ngomong sunnah itu begini perilakunya. Jadi duta sunnah kita, jadi duta Islam kita dengan akhlak kita. Ya? Orang yang bertamu, kamu nggak bisa beli hatinya orang dengan hartamu. Akan tetapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalian bisa menaklukkan hati orang lain, menundukkan hati orang lain dengan wajah yang berseri-seri dan keindahan akhlak, dengan wajah yang cerah, dengan senyuman yang mengembang dan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang rajin ngasih,
Kita senang kalau dikasih, misalnya ada tetangga kita rajin ngasih apa aja, ngasih makanan, dia punya pohon buah, rajin ngasih, nyuruh orang ngasih, misalnya nyuruh orang ngambil, kamu ambil itu. Atau dia suka bagi-bagi rezeki, ngasih uang ke anak-anak, tapi akhlaknya nggak baik. Habis nyuruh, wah diambil, wah banyak betul kau ambil buah, memang kelaparan betul, kayaknya miskin kali kau, gitu. Sakit hati orang yang dikasih ini kan. Ngasih pengemis kasih banyak. Orang biasa ngasih 2.000 misalnya, kita ngasih 10.000, tapi sambil ngomong, Pak, lain kali jangan minta-minta, ya. Orang minta-minta nggak punya harga diri, Pak, kayak gitu. Orang tuh mending nggak dikasih kan, akan diingat selama-lamanya itu, ya, perkataan itu. Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha adza. Perkataan yang baik dan memberikan maaf kepada orang lain itu lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit, diikuti dengan celaan. Ngasih tapi mencela, ngasih tapi ngungkit-ngungkit, bicara keburukan. Ini jauh lebih baik kita memberikan perkataan yang mohon maaf saya nggak bisa kasih. Kita bantu orang tapi sambil mencela, lain kali usaha kerja dong, ngutang aja kerjaanmu, gitu. Tapi ngasih memang utang, tapi kita cela. Orang mungkin terpaksa nerima dalam hatinya, tapi nanti kamu macam-macam pikirannya. Kalau nggak butuh aja nggak minta sama dia kan gitu. Minjami tapi nggak didoakan baik, bisa jadi didoakan buruk, mudahan bangkrut orang ini. Itu didoakan. Kenapa? Akhlaknya nggak baik. Mungkin dia ngasih harta tidak bisa membeli hati. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan wajah yang berseri-seri, dengan akhlak yang baik, kita bisa menaklukkan orang, ya, dengan senyuman, ya. Ketemu orang kita senyumin, apalagi orang yang kita harapkan kemudian terbujuk hatinya untuk mengikuti kebenaran, kita ajak untuk ngaji, kita ajak kawan kita ngaji pakai bahasa yang lembut, pakai bahasa yang baik. Makanya ada orang yang suka ngajak orang ke masjid, terus yang diajak ini dilayani dengan baik, apa kebutuhannya dipenuhi, ya. Sambil pengajian ada yang ini teman barunya pengajian, karena baru pertama kali pengajian, sambil pengajian dipijiti, seneng dia. Waduh, aku kalau pengajian dipijiti sama si fulan itu misalnya, pas mijitinya enak lagi kan gitu. Minggu depan aku harus pengajian lagi, gitu. Ya, kapan lagi dapat pijitan gratis misalnya gitu ya, dimuliakan, dilayani. Datang lagi, dia datang lagi, akhirnya rajin pengajian. Sederhana kan, gitu ya. Daripada kita ngajak pengajian sama kawan kita, kawan kita kan kawan lama, ya. Saya sekarang udah hijrah, rajin pengajian. Saya nggak mau kamu masuk dalam neraka. Aku lihat hidupmu ini jalannya sesat semua sudah. Ayo ikut pengajian daripada sesat terus. Nggak mungkin dia mau ikut pengajian. Ini orang nyesat-nyesatkan orang malah kan begitu ya. Nggak jadi dia ikut pengajian. Bukan dengan harta kita bisa membeli, membujuk hati orang untuk mengikuti kebenaran, tapi dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik itu dulu. Kalau sudah terbujuk hatinya, sudah mau duduk di majelis ilmu, dia akan mengenal kebenaran dengan sendirinya, ya. Dia akan mengenal kebenaran, kan begitu ya. Kemudian mengapa akhlak dan adab Islam itu begitu penting? Karena akhlakul karimah itu adalah buah dari akidah yang benar. Buah dari akidah yang benar. Orang ngaji akidah, akidahnya benar, maka ibadahnya juga menjadi benar, dan buahnya adalah akhlak yang mulia, ya. Kalau orang kemudian sudah ngaji akidah, sudah ibadahnya sudah benar, tapi akhlaknya belum baik, berarti belum berhasil dia ngaji akidah, berarti akidahnya belum lurus dia berakidah itu, ya. Makanya seringkali akidah ini digandengkan dengan yang namanya akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam. Beriman kepada Allah dan hari akhir itu perkara akidah. Berkata benar atau diam itu perkara akhlak. Berat hubungannya dihubungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dikaitkan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hadisnya satu. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dia punya tamu, dia muliakan. Ya. Maka dalam Islam ada adab-adab di dalam menerima tamu. Kalau tamu datang nggak boleh ditanya urusan apa Pak. Terutama apalagi kalau tamu ini kita kenal sama tamu yang tidak kenal pun, ya kita nggak harus tanya ada urusan apa, begitu ya. Itu salah satu adab akhlak. Ya. Datang teman kita, saudara kita, oh, lama nggak kesini, tumben mau kesini, begitu ya. Lagi butuh duit nih kayaknya, wah apalagi tambah begitu. Ya. Ada adab akhlaknya, memuliakan tamu, beriman kepada Allah dan hari akhir urusan akidah, memuliakan tamu urusan akhlak. Nggak bisa dipisah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Beriman kepada Allah dan hari akhir perkara akidah, memuliakan tetangga perkara akhlak. Akidah yang benar akan membuahkan akhlak yang mulia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beriman seseorang sampai ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu untuk dirinya. Mencintai saudaranya, mengasihi saudaranya, kasih sayang itu akhlak. Iman itu akidah. Jadi akidah yang kuat membuahkan akhlakul karimah, membuahkan akhlak yang mulia. Jadi tidak bisa dipisahkan. Maka sederhana kita membaca diri kita. Kalau kita udah ngaji akidah, udah belajar ibadah yang benar, kemudian akhlak juga semakin baik, ini tanda bahwa akidah kita, ngaji akidah kita insya Allah sudah benar. Ya, ngaji akidah, ngaji ibadah kita sudah benar. Nah ini ya, ini begitu saja mengukur diri itu. Jadi tidak boleh kemudian kita pisah-pisahkan. Oh ini akidah yang benar. Kita harus sampaikan dengan cara, bahkan ada yang bahkan berprinsip kalau menyampaikan akidah yang benar itu mesti dengan cara yang keras. Dalilnya apa? Qulil haqqa walau kana murran, katanya begitu. Katakan yang benar walaupun pahit. Pahit bagi yang dengar. Padahal hadis itu maksudnya, apalagi hadis itu asbab urutnya adalah berkaitan dengan jual beli. Ada orang jualan kurma, itu kurma yang bagus taruh di atas, kurma yang buruk ditaruh di bawah. Begitu dimasukkan tangan Rasulullah, itu ada basah-basah, tanda kurma ini nggak bagus. Wah, ini ada curang-curang nih. Ya, dia nggak jujur nih. Apa kata Nabi? Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit, walaupun kau berakibat rugi, sampaikan yang benar. Nah, kalau dihubungkan dengan dakwah, sampaikan kebenaran itu, ya, walaupun nanti kita mendapatkan akibat yang tidak baik, mendapatkan akibat yang buruk. Bukan menyampaikan dengan cara yang buruk supaya pahit orang yang dengar. Menyampaikan yang hak, ini berarti menyampaikan yang hak dengan kata-kata yang pahit. Bukan begitu maksudnya. Tetap sampaikan dengan cara yang santun, tetap sampaikan dengan kemuliaan akhlak dan adab. Bahkan itu menjadi dakwah tersendiri ketika kita menunjukkan akhlak dan adab kita, ya. Nah, ketika orang membutuhkan kita bantu, ya. Makanya kita misalnya ada yang punya tetangga orang non muslim, kalau urusan ibadah kita nggak akan campur-campur, nggak boleh kita ikut campur. Dia ibadah nggak boleh kita membantunya, nggak boleh kita hadir mengucapkan selamat, kita nggak lakukan. Tapi ketika ia membutuhkan, kita datang duluan. Ketika dia sakit, duluan kita menjenguknya, duluan kita membantunya ketika ia membutuhkan. Kita tidak pernah pasang wajah yang buruk di hadapannya. Nah, itu menjadi dakwah tersendiri. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya akhlakul karimah. Jangan sampai kita sungguh-sungguh belajar ngaji akidah, ngaji tauhid, ngaji ibadah yang benar, ngaji ibadah yang sahih, tapi kemudian tidak membuahkan akhlakul karimah. Nah, Islam ini datang, tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia.
menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya akhlak yang mulia itu sudah dikenal oleh manusia sejak zaman dulu. Sebelum Nabi datang, orang sudah tahu yang namanya akhlak mulia, itu tahu mereka. Memuliakan tamu, mereka orang-orang jahiliyah biasa memuliakan tamu, bersilaturahim, menolong orang, ya, menolong orang itu biasa. Mereka tahu. Nah, Islam datang untuk menyempurnakannya. Ada yang keliru, namanya menyempurnakan itu kalau ada yang keliru dikoreksi dalam Islam. Tidak seperti ini, harusnya akhlak yang benar, akhlak dan adab. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, apa beda antara adab dengan akhlak? Adab dan akhlak tentu sangat erat kaitannya dan tidak boleh mestinya dipisahkan. Tapi kalau secara makna ada yang berbeda. Akhlak itu tabiat, suatu tabiat, suatu perilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Dan yang namanya akhlak itu orang akan berbuat tanpa berpikir lagi, udah refleks, jadi kebiasaannya, jadi tabiatnya, ya. Misalnya dia mau tersenyum sama orang, itu sudah otomatis. Akhlak tersenyum di wajah saudara itu kan otomatis. Tapi ada yang mau senyum mikir dulu, ini orang ini layak nggak disenyum, itu bukan akhlak, belum akhlak, masih mikir dulu. Otomatis kalau orang yang akhlaknya tersenyum ketemu orang selalu, akhlaknya salam, dia ketemu orang assalamualaikum, nggak mikir ini siapa nih, layak nggak disalamin, ya. Bantu orang. Makanya dalam satu keterangan Imam Al-Ghazali pernah memberikan penjelasan, misalnya orang yang bersedekah. Kalau orang sedekah sudah bukan semata-mata, ya mungkin kalau sekali dua kali bersedekah, sekali karena insiden tertentu misalnya, atau bahkan karena terpaksa, nah, itu bukan akhlak. Tapi kalau sudah ada orang kesulitan, dia langsung terpikir untuk bersedekah, untuk memberikan pertolongan, itu akhlak namanya, jadi kebiasaan, ya. Nah, adab itu adalah sebuah aturan. Yang ini juga erat kaitannya dengan akhlakul karimah. Aturan, atau kalau bahasa kita etika di dalam kehidupan. Etika bergaul, kalau bergaul sama orang tua itu bagaimana tata caranya, itu namanya adab. Etika di dalam jual beli ada etikanya, itu namanya adab, ya. Bahkan di dalam berpolitik mungkin ada aturan-aturannya, ada tata caranya, itu namanya adab, ya. Bergaul dengan orang tua, bergaul dengan anak, itu ada tata caranya, ada aturan-aturannya. Cara orang makan ada aturannya, itu namanya adab. Makanya sekelompok masyarakat yang kemudian menerapkan satu tatanan hidup tertentu, itu disebut dengan peradaban. Tidak disebut dengan perakhlakan, kan? Sebuah peradaban, bukan perakhlakan. Karena peradaban tadi tatanan-tatanan itu. Dan tatanan yang baik tentu terbit dari akhlak yang baik. Dan akhlak yang paling baik, akhlak yang sempurna adalah akhlak Islam. Adalah akhlak Islam. Kenapa? Karena akhlak Islam tadi erat kaitannya dengan akidah. Orang kalau berakhlaknya, beradabnya karena akidah, terbit lahir dari akidah yang kokoh dan benar, dia akan tulus. Ada orang tersenyum, misalnya kita senyum sama orang, kalau dilandasi dengan akidah yang benar, kita tersenyum itu kan ada dorongan iman, bukan hanya semata-mata menyenangkan orang lain, tapi ada dorongan iman. Kan ada kalanya Pak, orang tersenyum itu begitu kita senyumi, ada yang balas, oh disenyumi, dia senyum juga, senang kita. Tapi ada orang senyum, kita senyum, dia nggak senyum-senyum. Senyumi Pak, gitu aja. Atau bahkan enggak, begitu kita senyum malah nengok ke lain misalnya gitu. Kalau orang tersenyum ini sederhana, akhlak tersenyum itu lahir dari akidah yang benar atas dorongan keimanan. Dia nggak akan sedih. Ya, saya tersenyum dorongan, dia balas nggak balas, saya udah dapat balasan dari Allah, kan gitu. Dia bantu orang, dia ikhlas karena Allah, dorongannya karena Allah, bukan karena mengharapkan terima kasih. Kita ngasih orang, terus orang itu nggak terima kasih sama kita, terus kita ngedumel, kita bilang nggak tahu terima kasih. Ini berarti bukan akhlak Islam. Akhlak Islam lahir dari akidah yang benar. Nah, makanya ini sempurnanya Islam ini karena akhlaknya dilandasi dengan keimanan.
Peradaban-peradaban lain bisa jadi punya adab, punya akhlak yang baik juga, yang tinggi. Misal di Jepang kita sering memuji-muji ini peradaban orang Jepang luar biasa akhlaknya, sama orang hormat kan begitu ya, sama orang yang lebih tua hormat, punya rasa malu yang tinggi, kalau ditolong orang terima kasih, selalu nunduk kan gitu ya. Bahkan saya pernah lihat video itu, kalau orang di Jepang nyebrang jalan, habis nyebrang jalan mobil berhenti kan, habis nyebrang jalan nanti di seberang jalan di ujung dia nunduk untuk mengucapkan terima kasih kepada si pemilik kendaraan ini karena memberikan kesempatan untuk menyeberang. Ini contoh, banyak lagi contoh-contoh, orang banyak kagum teknologi, ilmu pengetahuannya, apalagi orang kagum. Tapi kalau kita tahu di Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat bunuh diri paling tinggi di dunia. Tandanya mereka orang nggak bahagia. Bisa jadi ada orang yang saya udah tiap hari tulus berbuat baik sama orang, beradab sama orang, tapi orang nggak menghargai saya, bunuh diri dia. Buat apa sehidup seperti ini? Nggak tahan dia bunuh diri. Bahkan terakhir data tahun 2019, data nih setahun aja 2019 itu 20.000 lebih orang bunuh diri, kasus bunuh diri di Jepang. Hitungannya katanya itu sekitar 55 orang per hari. Ya, 55 orang per hari. Artinya dalam 1 jam, kalau 24 jam itu dibagi 24 jam, minimal 1 jam itu 2 orang itu mati bunuh diri di Jepang. Ini pengajian sudah ada 1 jam belum? Nah, udah 2 orang berarti bunuh diri di Jepang kalau 1 jam. Ya, adabnya mungkin baik, tapi dia tidak sempurna dengan keimanan. Ya, maka akhlak Islam ini sempurna dengan keimanan ini. Makanya tadi keimanan tidak bisa dipisahkan dengan akhlak dan adab seorang muslim. Dan kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak dan adab yang mulia itu. Oleh karenanya insyaallah menjadi penting bagi kita untuk mempelajari adab dan akhlak ini. Insyaallah pekan-pekan berikutnya akan kita bahas akhlak-akhlak dan adab-adab Islam yang bersumber dari sunnah-sunnah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Usikum nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.